Jos, balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Phantom teman-teman ya. Jadi kemarin atau ya lebih tepatnya semalam lah teman-teman ya. Ini ada saya update untuk Bitcoin dan juga TRX. Dan hari ini juga baru sempat bikin video ini malam teman-teman, baru selesai, baru pulang kegiatan. Nah besok baru bisa upload seperti normal lah teman-teman ya. Hopefully besok jam 10 jam 11 udah bisa upload untuk video gitu ya. And kemarin udah bahas TRX ya. Jadi yang nanyain TRX gimana nih juga sudah saya bahas semalam. Habar ya, kemudian Shiba Floki Bome, Cardano Ethereum, XRP, Doge, PP, Tensor nih ya. Jadi ini adalah 8 video terakhir yang ada saya upload ya. Berikut juga dengan altcoin dan ini meme coinnya juga saya upload gitu teman-teman. Jadi yang nanyain TRX gimana, kabar gimana, baru dibahas kemarin ya. Jadi teman-teman bisa pantau dan mungkin tiap harinya akan kita ganti-ganti aja selang-seling koinnya. Nggak mungkin tiap hari saya bahas Doge terus atau XRP terus-terusan teman-teman ya. Oke, jadi besok sih rencananya akan saya upload untuk Bitcoin ya. Besok Bitcoin sama meme coin maybe teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk market sekarang. Fear and Greed Index berada di level 84 ya, which is masih extreme greed. Kemarin tuh 83, sekarang baru ada naik sedikit ke 84. Bitcoin udah cetak new all time high baru temen-temen ya. Tapi ya kita bisa lihat altcoinnya nggak begitu gerak ya. Kenapa? Karena ya Bitcoin dominance-nya temen-temen di sini mantul boy. Ya makanya kenapa kita lihat posisi saat ini Bitcoin ini create new all time high ya di 94.500-an dolar, tapi altcoinnya itu malah nge-stuck atau malah cenderung koreksi tipis teman-teman. Ya ini penyebabnya nih, ini biang keroknya. Sebelumnya ini udah good banget ya adanya rejection ya ke area target pertama saya di 61,31%. Di sini kita bisa lihat precisely dia testing pada 13 dan 14 November adanya rejection. Ya lumayan oke lah untuk altcoinnya. Nah sekarang gantian dia mantul ya, altcoinnya kesulitan teman-teman sekarang posisi saat ini ya. Jadi tinggal kita menunggu aja kalau misalkan nanti si Bitcoinnya let's say adanya sideway lagi ya. By the time Bitcoinnya sideway, kemudian Bitcoin dominance akhirnya maybe adanya rejection gitu ya, reject lagi gitu. Nah ini baru altcoinnya akan lebih bertenaga lagi ya. Jadi ini penyebab kenapa malam ini altcoinnya malah nggak ngikutin Bitcoin ya, karena ini biang keroknya Bitcoin udah new all time high. Masih sama seperti info yang saya sampaikan, either memang si Bitcoin ini sideway doang atau memang dia testing di area imbalance sebelum dia ngejar new all time high. Bahkan next target secara daily itu di 99 sampai 100 ribu dolar. Ya jadi ini udah tinggal sedikit lagi sebenarnya untuk si Bitcoin ya teman-teman. Dan kalau kita lihat lebih detail gimana nih? Nah, lebih detailnya sebenarnya di time frame 4 jam dia sudah mampu breakout terhadap supply di time frame 4 jam atau di previous high-nya dia ya di sekitar 93.200-an dolar. Ini udah mampu di breakout teman-teman. Kita bisa lihat tuh. Sebelumnya kan dia break tapi langsung drosor lagi. Tapi selama Bitcoin ini masih di atas EMA21 plus adanya trend support ini menahan laju penurunan si Bitcoin ini masih possible untuk naik. Ya walaupun udah korektif dan lain sebagainya, ya udah selama dia masih di atas ini ya udah dia masih potensi aja untuk kejar new all time high. Dan ini next target kalau kita bahas kemarin di beberapa video lalu juga sudah saya sampaikan ya, dari swing high ke swing low terakhir secara time frame 4 jam ya kita mendapatkan area target nih 95.000 sampai 97.300 dolar. Di sini ya Fibo 1,2 sampai 1,6. Jadi ini adalah area yang sangat-sangat make sense untuk di testing sama si Bitcoin. Nanti kita lihat apakah dari area sini reaksinya baru adanya rejection gitu ya, drop lagi, test lagi ke 92 sampai 93 ribu dolar, atau malah dari area sini ya udah sideway doang teman-teman before dia lanjut naik lagi. Nah ya, jadi palingan itu menjadi area pantauan untuk posisi saat ini, apakah memang si Bitcoin ini akan berhasil masuk ke box ajaib atau tidak teman-teman ya. Palingan view-nya masih sama, either memang dia nanti adanya retracement atau koreksi atau sideway ya, dia akan testing di previous high-nya dia di sini. Ya. Simple, teman-teman. Nih, ya ini di sekitar 92.000 sampai 93.200 dolar. Ini adalah range yang sudah di flip dan akan coba saya tandain dengan warna hijau. Nah, tuh ya ini menjadi next target, belum saya ubah juga dari beberapa video yang lalu. Ya, ini menjadi target secara hourly maupun ini adalah target secara daily teman-teman. Ya jadi cukup clear sebenarnya untuk si Bitcoin. Ya tinggal kita follow up aja progresnya sampai mana. Dan ya ini sebenarnya benar-benar berharap lah untuk dia drop, tapi ya mau nggak mau setiap Bitcoin bikin ATH baru pasti
Bitcoin dominance-nya juga mengalami penguatan. Sampai nanti kita lihat Bitcoin ini mulai sideways kayak gini ya, range sideways kayak gini, and then Bitcoin dominance-nya ini drop nih. Kita bisa lihat dropnya itu dari semenjak 15 November sampai 18 November. Gimana pergerakan si Bitcoin nih? Kita bisa lihat ya dari 15 sampai 18. Bentar guys ya. Nah, di sini ya. 15 sampai 18. Nah, tuh. Kita bisa lihat di sini. Dia cuman ranging aja nih, tuh teman-teman. Tuh. Sideways doang. Ya, kemudian Bitcoin dominance turun. Kemudian Bitcoin dominance turun nih. Tuh. Ya, jadi kita nunggu momentum itu kembali. Either memang dia sideways aja, kemudian Bitcoin dominance reject lagi, drop lagi. Nah, baru di situ kesempatannya untuk altcoin lebih bersinar. Kemudian kita bahas Phantom. Nah, ini Phantom ini kebalikannya. Kalau misalkan kemarin itu kita bahas TRX ya atau Tron, dia udah bikin ATH baru. Nah, ini Phantom ini tergolong dia masih cukup jauh dari ATH lamanya. Bahkan di previous high di bulan Maret 2024 aja dia belum sentuh lagi nih, teman-teman. Ya. Jadi, balik lagi sedikit reminder kalau teman-teman mau cari altcoin lain yang bagus dan yang masih belum bikin ATH baru atau bahkan testing di previous high di bulan Maret aja belum, ini salah satunya Phantom, teman-teman. Ya, cuman memang dari secara project kita belum mendapatkan update lagi terkini apakah memang ada event ke depan atau gimana, belum ada update lagi. Dan so far kalau kita lihat progress Phantom ini juga sudah saya berapa kali bahas, teman-teman ya, untuk Phantom ini sendiri waktu dia drop. Di sini adanya channel ya, kemudian di sini adanya tahanan juga ya di level-level 0,25 0,27 dolar gitu ya range-nya. Ya, by the time dia mampu rebound, breakout ya, kita bisa lihat di sini break. Kemudian adanya retracement ya, kemarin tuh expect dia retrace sampai 0,41 dolar, tapi ya agak dalam nih sampai Fibo 0,6, jadi 0,36 dolar before dia going up lagi. Ya, but it's okay teman-teman ya. So far yang penting dia adanya retracement ke golden ratio. Dan progres sekarang gimana nih? Sebenarnya progres sekarang ini kita bisa lihat ya. Di sini kan udah adanya trendline resistance. Ya, kemudian di sini juga kita bisa hubungkan seperti ini adanya rising wedge sebenarnya nih secara daily time frame untuk Phantom. Dia drop, naik untuk retest kemudian langsung endorser lagi. Ya, tes untuk area bawah pas nih tuh. Ya, di sini kan saya markingnya sebelumnya nih. Previous SNR. Hub. Nah, pas tuh dia testing ke area sini nih, teman-teman. Jadi untuk kita nyari zonasi markingin itu sangat-sangat penting. Ya, SNR sebelumnya ketika dia going up, drop lagi dan pas tes di situ before cus harganya mantul juga signifikan. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa area yang udah sebenarnya di break. Ini adalah area pertama. Kemudian ini adalah area kedua. Ya, dua area ini udah di break sama Phantom. Jatuhnya gimana, Bro? Jatuhnya untuk Phantom sekarang ini dia udah break. Ini satu penguatan ya, saya bilang satu swing. Kemudian by the time dia adanya bearish engulfing secara daily drop ya, mantul secara bertahap seperti ini. Ini adanya chance ya untuk dia akhirnya nanti ngetes atau masuk next area target di previous high di bulan Maret ya 2024. Nah, jadi ini memang udah adanya V-shape recovery ya kalau kita bisa bilang nih. Ini dropnya tuh kita bandingkan sama penguatannya tuh ya. Makanya that's why kenapa saya bilang adanya V-shape recovery di sini. And then koreksi yang terjadi ini adalah sebuah retracement aja before dia going up lagi. Hopefully seperti itu ya biasanya. Kita tambahkan lagi Fibo ya, dan ya kita lihat untuk si Phantom ini dia tes 0,5 sampai 0,6 nih. Tuh. Ya, itu di sekitar berapa, Bro? 0,649 sampai 0,6858 dolar untuk Phantom. Ya, jadi ini hopefully ini adalah area krusial untuk Phantom ya. Semoga bisa di follow up dengan baik before dia melanjutkan penguatannya ke 1 dolar sampai 1,2 dolar. Untuk next targetnya Phantom ya 1 sampai 1,2 dolar untuk Phantom. Jadi ini adalah key level area krusial untuk yang nanyain Phantom gimana secara daily. Kemudian kalau 4 jam gimana? Ya 4 jam sebenarnya kalau kita lihat lebih detail lagi sebenarnya setelah dia drop gitu ya satu doang. Dan di sini dia tes ke lowest sebelumnya tuh saya marking tuh. Ya, jadi ini adanya chance adalah double bottom 1, bottom kedua. Kemudian di area sini adalah neckline-nya nih di sekitar 0,764 dolar. Ini adalah neckline-nya. Jadi once nanti dia break dari sini, adanya retrace lagi ke 0,764 something.
ya ini possible untuk dia going up lagi, ya ngejar $1 sampai $1,2 untuk Phantom gitu. Ya pas juga kalau misalkan kita lihat di sini ada tahanan juga nih tuh. Ya di sini adanya demand juga secara 4 jam. Jadi ya that's why kenapa area ini cukup kuat juga nahan. Tapi kita harus siap dengan skenario buruk. Ya skenario buruk gimana? Kalau misalkan dari sini jebol, maka possible ya untuk dia ABC zigzag nih. Ini A, ini B, kemudian mungkin zigzag di sini C, teman-teman. Ya C-nya kita bisa pantau. Either memang di lowestnya dia di sekitar 0,53 atau di sini ada area demand lagi, teman-teman. Ini di 0,5719 sampai 0,5898 dolar. Ya. Untuk Phantom WFC-nya kalau memang dia mendapatkan ABC corrective wave ya yang zigzag, teman-teman. Nah, ini bisa dipantau. Ya, hopefully saya pribadi mengharapkan untuk WFC-nya stop di sini aja, kemudian ada double bottom untuk dia before going up lagi. Tapi balik lagi ya, kita harus selalu antisipasi untuk skenario buruk kalau misalkan diseret sampai bawah sebelum dia rebound kembali. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk dua skenario ini. Mungkin buat teman-teman bisa lebih dipantau area-area tersebut yang tadi juga sudah saya mention ya. Palingan itu untuk Phantom dan juga Bitcoin-nya, teman-teman ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.